Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang padamu pada hari ini Tuhan untuk mendengar, melakukan kebenaran sabda sadik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda sadik hari ini berjudul doakan bangsa kita agar sadar akan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di tengah bangsa yang sibuk mengejar banyak hal, kemajuan, kekayaan, kekuasaan. Namun di balik semua itu ada satu kebutuhan terdalam yang sering diabaikan, yaitu karya penebusan. Banyak orang berusaha menebus hidupnya dengan perbuatan baik, pencapaian, atau bahkan dengan agama. Tetapi hati manusia tetap kosong karena ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh usaha manusia, yaitu dosa. Kitab Wahyu 5 ayat 9 berkata, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini adalah gambaran surga. Yesus menebus manusia dari semua bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah menebus semua bangsa dengan darahnya. Karena itu kita dipanggil untuk berdoa agar bangsa kita sadar dan menerima karya penebusan itu. Dari Wahyu 5 ayat 9 kita belajar, pertama, penebusan adalah karya Yesus, bukan usaha manusia. Dikatakan di situ, dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi kasih karunia Allah. Kemudian karya Tuhan Yesus Kristus, penebusan bersifat universal. Dikatakan di situ dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia. Berikutnya Tuhan Yesus layak disembah karena karya penebusannya. Surga memuliakan Tuhan Yesus Kristus bukan karena kuasanya saja, tetapi karena kasih dan pengorbanannya. Bayangkan seseorang yang terjebak dalam hutang yang tidak mampu dia bayar. Semakin dia berusaha, semakin dalam dia tenggelam. Lalu datang seseorang yang melunasi seluruh hutangnya, bukan sebagian tetapi lunas total. Itulah gambaran suatu penebusan. Dosa adalah hutang manusia yang tidak bisa dibayar dengan usahanya sendiri. Tetapi Yesus datang dan berkata, aku bayar semuanya. Namun masalahnya banyak orang tidak sadar bahwa mereka sudah ditebus. Mereka masih hidup dalam rasa bersalah, ketakutan, atau bahkan ikatan dosa. Seperti seorang tahanan yang pintu selnya sudah dibuka, tetapi dia tetap duduk di dalamnya karena tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah bebas. Bagaimana dengan bangsa kita hari ini? Banyak orang yang religius tapi belum mengenal karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berusaha menjadi baik tetapi belum mengalami kelahiran baru. Banyak orang yang hidup dalam dosa karena tidak sadar bahwa sudah ada jalan keluar bagi dosa-dosanya. Masalah terbesar bangsa kita bukan hanya sosial atau moral, tetapi ketidaksadaran akan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita dipanggil untuk berdoa agar bangsa kita sadar akan penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita doakan agar mata rohani bangsa ini terbuka. Kita doakan agar Injil diberitakan dengan kuasa ilahi. Kita berdoa agar hati yang keras dilembutkan. Doa kita adalah sarana Tuhan untuk membawa kebangunan rohani di bangsa kita. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu 5 ini, menunjukkan pusat dari segala sesuatu, yaitu anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah anak domba yang dikorbankan atau disembelih.
Yesus Kristus adalah penebus dosa umat manusia. Yesus Kristus adalah Raja atas segala bangsa. Penebusan bukan hanya sebuah teori, tetapi kenyataan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Di kayu salib darahnya tercurah, dalam kebangkitan kemenangannya dinyatakan. Dan hari ini Tuhan Yesus Kristus mengundang semua bangsa untuk datang kepadanya. Tidak ada penebusan di luar Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada harapan tanpa salib Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menebus bangsa-bangsa, maka kita tidak akan bisa tinggal diam. Mari kita berkomitmen. Saya akan berdoa setiap hari agar bangsa kita ini mengenal karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menjadi saksi Kristus di lingkungan saya. Saya akan berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bangsa tidak akan mengalami perubahan sejati sampai mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus yang oleh kasih-Nya Ia telah berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Wahyu 5 ayat 9 mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti akan ada kumpulan orang-orang dari setiap bangsa yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita, apakah bangsa kita akan termasuk di dalamnya? Jawabannya sangat terkait dengan doa dan ketaatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak domba Allah yang telah dikorbankan, telah disembelih. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang menebus kami. Hari ini kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai. Bukalah mata rohani bangsa ini agar melihat karya salib-Mu. Jamahlah hati setiap orang dari pemimpin tertinggi sampai pada rakyat agar sadar bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Pakailah kami menjadi alat-Mu, membawa kabar baik dan berdoa bagi setiap bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus segala bangsa, kami berdoa dan menaikkan syukur ini. Amin.